Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Andayani Pratiningsih. Saya pengampu mata kuliah persuasi dan negosiasi. Nah, dalam melakukan komunikasi negosiasi, kita ada 4 tipe orang yang melakukan komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi asertif, kemudian komunikasi pasif, komunikasi agresif, dan komunikasi pasif agresif. Asertif itu adalah komunikasi yang direkomendasikan untuk kita melakukan komunikasi dimanapun kita berada, baik ketika melakukan negosiasi, di organisasi, di keluarga, maupun dengan lingkungan. Sementara komunikasi pasif nanti saya jelaskan setelah ini. Yang jelas kalau kita gambarkan komunikasi asertif yang direkomendasi itu kita nyaman, orang lain juga nyaman. I'm okay, you are okay. Sementara kalau agresif, I'm okay, you are not okay. Sementara komunikasi pasif atau submisif, I'm not okay, but you are okay. Gitu. Jadi yang direkomendasi adalah yang asertif. Nah, kalau kita lihat dari hak-hak yang kita dapatkan dalam komunikasi asertif, kita memperoleh hak kita sendiri dan juga 50% hak orang lain. Sementara kalau submisif, lebih banyak hak orang lain, kita sedikit sekali. Sementara kalau agresif, kita banyak mengambil hak orang lain karena hak pribadi 75%, sisanya 25% hak orang lain. Nah, indikator perilakunya kalau asertif itu sudah jelas santun, sopan. Sementara kalau agresif biasanya agak kasar ya bahasanya. Sementara kalau submisif terlalu berlebihan, terlalu sopan gitu ya. Itu perbedaan indikator perilaku. Ya, kemudian kita lihat di sini, agresif seperti apa? Orangnya memang sebenarnya jujur, terbuka dalam mengungkapkan pikiran serta perasaan pribadi, tetapi kadang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Jadi hasilnya diri sendiri lega, orang lain ya nggak nyaman gitu ya. Kalau konteks negosiasi adalah saya menang, I win, and you lose gitu ya. Nah, ini biasanya bisa aja sih terjadi untuk kondisi darurat atau masalah yang prinsip biasanya. Ya, kebalikan dari agresif adalah submisif atau pasif. Orang seperti ini biasanya terlalu menghormati hak perasaan orang lain sehingga kurang atau tidak jujur, tidak terbuka dalam mengungkapkan pikiran serta perasaan pribadi. Biasanya diri sendiri menderita, orang lain yang nyaman gitu ya. Jadi I lose, you win. Nah, ini cocok untuk kondisi yang tidak terlalu penting, misalnya masalah-masalah sepele gitu ya. Kemudian terakhir adalah submisif agresif. Tipe ini biasanya bicara di belakang gitu ya, tidak berani terus terang di depan. Jadi kurang jujur atau tidak jujur, tidak terbuka, kurang terbuka dalam mengungkapkan pikiran serta perasaannya, tetapi mengungkapkan di belakang. Jadi ada ketidakpuasan yang diungkapkan di belakang orang tersebut, sehingga ya kalau kita bisa bilang adalah gibah, gosip gitu ya. Nah, diri sendiri menderita, kita nggak nyaman juga, tapi orang lain juga nggak nyaman karena dibicarakan di belakang dia. Jadi terjadilah deadlock, I lose, you lose. Jadi udah benar-benar nggak terjadi negosiasinya. Nah, hal ini sebenarnya cocok aja untuk pelepasan pikiran sementara, tapi sebenarnya tidak sehat, komunikasinya tidak sehat dan tidak kondusif. Nah, yang terakhir ini yang paling recommended adalah asertif, atau kita sebut dengan assertiveness behavior. Perilaku yang asertif, orang yang terbuka, jujur, satu kata kuncinya adalah menghargai dan menghormati orang lain. Nah, hasilnya diri sendiri lega, orang lain juga nyaman. I win, you win, win-win solution negotiation. Nah, cocok untuk kondisi normal dan masalah hal-hal penting. Dan biasanya dalam konteks ketika kita menjadi seorang yang asertif, interaksi akan berjalan dengan sangat baik, lancar, dan orang akan suka dengan gaya kita berbicara dan bergaul, gitu ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.